Hai, selamat datang di Bahasa Inggris Terapan. Welcome to Applied English. And still we are going to study TOEFL written expression. And today we are going to study problems with nouns. Oke, sebelumnya apa itu noun? Noun adalah kata benda. Kalau kata benda itu dibagi menjadi dua hal, yakni benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Untuk benda yang bisa dihitung dibagi lagi menjadi dua, yakni singular dan plural. Singular artinya adalah satu atau tunggal. Kalau plural adalah artinya jamak atau lebih dari satu. Nah, perbedaannya adalah kalau benda itu plural, maka belakangnya rata-rata diberi S. Ya, contohnya seperti ini. On the table there were many dish. The lab assistant finished every task. In the first example, many indicates that the plural dishes is needed. In the second example, every indicates that the singular task is needed. Jadi kalau ada kata many di sini, many artinya banyak, jadi harusnya dish di sini bukan dish, tetapi ini dish, es ditambahi es. Karena kata many ini menunjukkan bahwa itu plural. Nounnya harusnya plural, makanya kata dish ditambahi s menjadi dishes. Di kalimat kedua yang ini, every itu menunjukkan bahwa itu adalah singular, ya. Every itu singular. Jadi s di sini salah karena harusnya tanpa s. Yang betul adalah t-e-s-t. Jadi diperhatikan kalau ada kata depannya many di sini ya, harusnya belakangnya atau noun belakangnya adalah plural. Kalau every, noun belakangnya harusnya singular. Nah, ini ada tabel mengenai keywords, kata kunci untuk singular dan juga untuk plural. For singular noun, jika ada kata-kata each, every, single, one atau a, noun di belakangnya harusnya singular. Tetapi jika plural, misalkan ada kata both, both itu keduanya, two, dua, many, banyak, several, beberapa, various, banyak hal, itu noun di belakangnya harusnya adalah plural atau ditambahi s rata-rata. Nah, ada juga yang namanya countable dan uncountable noun. Countable itu adalah noun yang bisa dihitung. Uncountable itu noun yang tidak bisa dihitung. Noun itu kata benda ya. Jadi uncountable noun berarti benda yang tidak bisa dihitung. Countable noun berarti benda yang bisa dihitung. Contohnya seperti ini. He has seen much foreign film. He didn't have many fun at the movies. In the first example, much is incorrect because film is countable. This sentence should say many foreign films. In the second example, many is incorrect because fun is uncountable. The sentence should say much fun. Jadi misalkan ada kata films, banyak film ya berarti ya. Jadi di sini bukan much, karena much itu adalah kata yang menunjukkan bahwa noun di belakangnya harusnya tidak bisa dihitung. Jadi yang salah yang ini. Kemudian ya fun ini ya, fun itu tidak bisa dihitung. Jadi di sini bukan many, harusnya much. Jadi ini kebalik ya. Nah, ini ada tabel atau keywords for countable and uncountable nouns.
countable nouns. Jadi misalkan ada kata many, banyak, number, beberapa, few, beberapa sedikit, fewer, beberapa lebih sedikit. Jadi noun di belakangnya harusnya bisa dihitung. Kalau uncountable noun itu ada kata much, amount, little, dan juga less. Itu noun di belakangnya harusnya uncountable, tidak bisa dihitung. Nah, ada juga nouns yang irregular plural of nouns. Jadi yang kita tadi sudah bahas, noun itu ada yang countable itu bisa dihitung. Yang bisa dihitung dibagi menjadi dua, ada yang singular tunggal, ada juga yang plural atau jamak. Nah, yang plural rata-rata belakangnya ditambahi s. Akan tetapi ada pula nouns yang plural tapi tidak diberi s belakangnya. Nah, di tabel ini sudah diberi beberapa contohnya. Mari kita baca ya. In this example, the plural noun criteria looks singular because it does not end with s. Ini ya. You might incorrectly assume that it is singular because there is no final s. However, criteria is a plural noun, so the singular verb was used is incorrect. The verb should be the plural form were used. Jadi, kalimat yang di sini adalah salah, ya. Karena yang salah di mana? Yang salah was ini. Harusnya adalah apa coba? Were, ya, harusnya were. Karena kriteria ini itu adalah sudah plural, dia bukan singular. Nah, ini ada yang namanya irregular plural yang tidak tentu dikasih belakangnya s. Ya, tidak semua yang plural itu belakangnya diberi s. Contohnya misalkan man itu satu, ya, lelaki satu. Kalau lelaki banyak bukan mens tetapi men. Nah, women, ya, kalau banyak bukan women's tapi women. Nah, foot kaki, kalau banyak menjadi feet. Tooth gigi, kalau banyak menjadi teeth. Goose kalau banyak menjadi geese. Mouse tikus, kalau banyak menjadi mice. Begitu juga ada yang ditambahi en belakangnya. Contohnya adalah child itu anak tapi satu. Kalau children banyak anak. Ox belakangnya ditambahi oxen kalau dia plural. Tapi ada juga yang plural dan singularnya sama. Contohnya deer, fish, ya. Fish itu ikan satu sama ikan banyak tetap fish, sama. Salmon juga salmon, sheep juga sheep, baik itu satu atau dua atau lebih sama. Nounnya tetap sheep, sama juga dengan trout. Trout itu ikan, ya. Kemudian ada yang ditambahi es. Analisis, kalau banyak analisis jadinya analysis. Axis jadinya axis. Crisis jadinya crisis. Diagnosis jadi diagnosis. Hypothesis jadi hypothesis. Parenthesis jadi parenthesis. Synthesis jadi synthesis. Thesis jadi thesis. Ya, ada juga selain diberikan S belakangnya, ada juga yang diberikan A. Contohnya adalah bakteri satu itu namanya bakterium. Tapi kalau bakteri banyak itu adalah bakteria. Kurikulum itu satu kurikulum. Kalau banyak kurikulum jadinya kurikula. Datum itu satu data. Ya. Nah, pluralnya adalah data. Jadi data itu sudah plural. Fenomenon pluralnya adalah fenomena. Criterion
misalnya adalah criteria. Ada juga yang ditambahi i belakangnya. Alumnus, kalau plural jadinya alumni. Bacillus jadi bacilli, cactus jadi cacti, fungus jadi fungi, nucleus jadi nuclei, radius jadi radii, stimulus jadi stimuli, syllabus jadi syllabi. Memang noun kata benda itu kalau plural rata-rata belakangnya ditambahi s, akan tetapi ada juga irregular plural yang sudah kita bahas. Nah, ini kata-kata yang di tabel di sini memang harus dihafalkan karena tidak ada rumus tertentu, memang ini harus dihafalkan. Nah, ada juga noun yang menunjuk kepada person itu orang, atau benda, the thing. Misalkan ada pertanyaan seperti ini, Ralph neither is an authorization in the field of consumer affairs. There are many job opportunities in accountant. Salah atau betul ya? In the first example, authorization is incorrect because authorization is a thing. And Ralph neither is a person. The person authority should be used in this sentence. Jadi kata ini adalah salah karena authorization itu adalah benda, orangnya namanya authority. Jadi di sini harusnya authority ya. Nah, kalau kalimat kedua, in the second example, accountant is incorrect because accountant is a person. In the field of which accountant works is accounting. The thing accounting should be used in this sentence. Ya, misalnya ada kata there are many job opportunities in accountant. Salah ya, ini salah. Kenapa? Karena accountant itu adalah orang. Kalau kerjaannya namanya accounting atau accounting di sini ya. Jadi yang salah adalah ini. Nah, mari kita latihan ya. Misalkan nomor 1 ini cuma disuruh ngasih I atau C. I berarti incorrect, C berarti correct. Mari kita lihat yang nomor 1. In the evening, he relaxes in front of the fire and writes long quotes. Kok salah, kenapa ya? Oh iya, di malam hari ya dia relax di depan perapian dan menulis. Ini harusnya puisi. Nah, puisi itu poetry, poets itu orangnya. Nah, berarti ini salah. Kalau yang nomor 2 betul, service in the restaurant was slow because one cook had called in sick. Ya betul, one cook itu ya, had called in sick ya, one cook. One cook itu, one itu 1 ya, cook itu adalah juru masak ya. Nah, kalau di sini cooking ini salah. Nah, juru masak itu cook, kalau memasak namanya cooking. Nah, coba kita latihan nomor 3 coba ya. The sculptor worked from sunrise until sunset on his new project. Sculpture, coba salah atau betul? Nih orangnya ya, ini patungnya betul apa enggak? Ya normal coba. She has received several awards for her research in engineer. Nah ini engineer, salah atau betul? These economist radical view were printed in a column in the Sunday newspaper. Economist. You must have remarkable look to work as a model. Yeah. He had several critics to offer about the new play. Nah, critics. Nah, coba kalian nomor 3 ya. Nomor 3, patung. Ini the sculptor ya. Pematung apa nih?
Apakah ini pematung atau patung? Nomor 4 nih, yang menerima awards itu engineer atau engineering. Ya, orangnya namanya engineer atau engineering. Atau ini risetnya di dalam bidang apa? Apakah engineering atau engineer? Kalau orang yang bergerak dalam ekonomi, apakah ekonomis atau bukan ekonomis? Model, orangnya atau pekerjaannya apakah namanya model atau yang lainnya? Critics, ya 3, 4, 5, 6, 7. Silakan teman-teman dicoba dicoba untuk latihan. Kemudian jika tidak tahu bisa melihat ke kamus ya. I think that's all for today. Thank you very much and see you again next time.